Halo Sobat RNet, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video yang bertemakan home server ya, project home server. Nah, untuk home server sendiri saya akan menggunakan OS yang bernama Proxmox ya. Proxmox itu adalah virtual machine ya. Nah, untuk virtual machine sendiri, bagi yang belum tahu apa artinya, adalah lingkungan virtual dari komputer fisik ya. VM dapat menjalankan hampir semua fungsi yang sama, termasuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi. Bahasa mudahnya yaitu sistem operasi yang bisa menjalankan sistem operasi di dalam komputer. Contohnya, kita dapat menginstal OS apapun itu yang bisa diinstal di VM. Contohnya ada OS Ubuntu, ya, ada OS lagi Mikrotik. Mikrotik itu juga dapat kita install ya di sebuah Proxmox ya. Proxmox itu OS yang dapat menjalankan OS di dalam sebuah OS, kira-kira seperti itulah ya. Nah, untuk VM sendiri itu mempunyai macam-macam ya. Ada macam-macam jenis VM ya. Ada Microsoft Hyper-V, ada VirtualBox, ada VMware, OpenStack, VM Axis ini. Nah, karena di sini saya menggunakan software yang gratisan, OS yang gratisan, saya memilih Proxmox ya. Karena Proxmox ini interface-nya juga sangat mudah ya. Jadi nanti teman-teman semua yang awam tentang dunia perserveran itu bisa memahami Proxmox dengan mudah ya. Nah, untuk menginstalnya itu kalian bisa download terlebih dahulu ya di web server Proxmox ya. Di sini di proxmox.com ya. Nah, di sini ada menu download ya. Nah, ini kita tinggal download yang Proxmox VE 8.4 ISO installer. Nah, kita tinggal download di sini. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Itu seperti menginstal Windows ya, biasa ya. Itu kita membuat bootable-nya terlebih dahulu ya. Membuat bootable di flash disk ya, karena ini saya sudah mempunyai bootable-nya, bootable Proxmox. Nah, tulisan saya jelek banget ya. Ini saya tinggal menginstalnya ya. Nanti di dalam Proxmox ini saya akan menginstal ya, menginstal banyak hal. Mungkin bisa ikuti channel ini agar bisa mempunyai server, home server di rumah ya. Banyak sekali manfaatnya. Bisa kita mempunyai seperti penyimpanan virtual ya. Itu bisa kita install TrueNAS ataupun apapun itu. Jadi kita tidak memerlukan flash disk dan kabel data lagi ya untuk menyimpan penyimpanan kita. Jadi sangat mudah nantinya jika ingin menginstal home server ini. Ini saya menginstalnya di komputer ya, di komputer mini PC Lenovo ThinkCenter ini ya. Nanti ini sudah terinstall Windows. Nah, ini nanti akan saya ganti ya SSD-nya. Ini SSD akan saya install Proxmox ya. Ikuti saja video ini sampai selesai. Nah, setelah kalian membuat bootable-nya menggunakan flash disk, dan ini saya sudah menginstal apa namanya itu SSD NVMe, sudah saya pasangkan di dalam komputer tersebut. Kita tinggal colokkan flash disknya ya, dan kita nyalakan komputernya.
Dan jangan lupa kita masuk ke BIOS ya, masuk ke BIOS dari komputer tersebut ya. Dan selanjutnya kita pilih yang bootable ya, karena kadang berbeda untuk tipe komputer ataupun laptop yang ingin kita install Proxmox. Itu nanti bisa disesuaikan ya, atau bisa tanya di kolom komentar. Nah, kalau untuk mini PC Lenovo ini kita pilih yang primary boot. Nah, selanjutnya kita ke atasin yang USB ini ya. Caranya yang mau di atasin USB ini. Nah, ini kita pilih yang atas, kita pencet tombol min ya. Nah, ini nanti ke atas. Terus nah, ini sudah ke atas, kita tinggal pilih F10 ya untuk save dan exit ya. Nah, kita pencet yes. Sambil kita nunggu, jangan lupa kita ngopi dulu biar pikiran kita fresh ya. Nah, ini sudah masuk di menu Proxmox ya. Nah, ini kita tinggal pilih yang install aja. Install Proxmox VE yang paling atas. Kita tunggu. Nah, ini kita pilih yang agree, ini di pojok bawah ya. Nah, ini kita mau install di mana, karena ini hanya satu saya jadinya, jadi saya pilih next saja. Nah, ini ada Indonesia. Kita pilih yang Indonesia, Asia Jakarta, tim zone-nya udah otomatis ya. Kita pilih next. Passwordnya ini harus isi password, ternyata saya kasih home server. Kita next. Kita juga harus isi email ternyata ya. Udah, kita next. Nah, ini untuk interface-nya, karena ini hanya ada satu, saya pilih yang 0 ini ya, karena hanya satu ya. Hostname biarkan. Nah, ini untuk IP address-nya itu kita bisa sesuaikan dengan router kita ya, yang dari ISP. Nah, ini nanti bisa kita gunakan itu buat apa ya namanya ya, kita gunakan buat meremot Proxmox ini di komputer lain ya. Tuh seperti itu gunanya IP address ini. Nah, ini karena router saya itu IP-nya 192.168.1.1 ya. .1. Nah, ini IP belakangnya bebas, sesuaikan saja ya. IP yang kosong dari router kita yang berada di rumah ya. Itu bisa isikan sama dengan saya juga tidak apa-apa, 20. Ini karena tidak banyak yang memakai, itu kemungkinan router kita nggak mungkin memakai router yang sampai IP hingga 20 ya. Nah, gateway-nya itu 1.1. Nah, itu seperti itu.
Oh maaf, karena ini router tenda ya, saya berarti 0 ya, 0.1. DNS servernya saya kasih DNS Google saja ya. Nah ini sudah, kita tinggal pilih next, hostname, home server gitu ya. Automatic report after successful installation, kita centang saja ya. Nah oke, ini sudah mulai menginstal. Nah ini sudah selesai ya, portnya, port defaultnya 8006 ya. Nanti kita bisa setting untuk masuk ke menu Proxmox nya itu di laptop lain atau di HP pun juga bisa, asal masih satu jaringan dengan komputer ini ya. Nah ini sudah selesai, kita kembali terlebih dahulu, kita matikan laptop komputernya, kita cabut bootable-nya. Nah ini sudah kita cabut, kita hidupkan lagi. Jangan lupa kita pilih F1 lagi ya, buat memindah bootable-nya ke SSD yang sudah tadi kita install Proxmox. Nah ini sudah, kita bisa F10, yes. Nah ini sudah dapat kita masuk ke interface-nya Proxmox ya, karena kemungkinan orang awam di sini susah ya dengan codingan. Kita bisa setting Proxmox itu menggunakan PC atau HP ya. Nah ikuti terus video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya semakin semangat ya membuat video-video terbaru, entah itu bermanfaat ataupun tidak ya. Nah langsung saja kita ke selanjutnya. Nah setelah tadi sudah selesai menginstal Proxmox di mini PC saya, nah selanjutnya kita dapat menggunakannya di menu web ya. Di web apapun itu, di browser apapun itu, kita isikan ya IP yang sudah kita setting di Proxmox tadi, itu 192.168.0.20, dan jangan lupa ya dikasih port ya, port yang ada di menu tadi ya, di video tadi itu ada 006. Nah ini kita tinggal enter saja. Nah untuk username-nya itu root pasti. Nah passwordnya yang sudah kita buat tadi yaitu home server
server. Nah, kita login. Nah, ini sudah selesai kita menginstal Proxmox-nya ya. Nah, apa sih kegunaan Proxmox? Itu sangat banyak ya. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, setelah video ini kita akan mencoba menginstal TrueNAS ya buat penyimpanan virtual kita. Jadi kita sangat-sangat mudah untuk membuat penyimpanan awan di rumah kita ya. Jadi tidak perlu membayar setiap bulan untuk penyimpanannya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like-nya ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe ya channel ini agar saya bersemangat membuat video ini selanjutnya ya. Terima kasih.